Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selamat datang di channel Lia Rizky YTV. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai begini cara menilai karya melalui resensi yang tepat. Nah, siapakah yang hadir di pertemuan kali ini? Dari kota mana saja? Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, silakan tulis kolom komentar di bagian bawah video ini, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian like, subscribe yang berwarna merah yang berada di sebelah bawah kanan pojok video ini. Terima kasih. Apakah resensi itu? Ada yang tahu apa itu resensi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi, resensi merupakan pertimbangan baik buruknya suatu karya. Orang yang menyusun resensi disebut peresensi. Dalam meresensi sebuah buku haruslah objektif sesuai dengan kualitas isi buku. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi diantaranya ada kualitas, isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika dalam resensi diantaranya yang pertama judul resensi. Judul sebuah resensi berbeda dengan judul buku atau karya yang diresensi. Judul dibuat semenarik mungkin dan mencerminkan isi karya yang diresensi. Yang kedua, ada identitas buku. Penyusunan data buku yang diresensi dapat dilakukan dengan memuat judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, serta dimensi buku. Untuk karya lain, semisal cerita atau film, dapat disesuaikan dengan identitas yang ada pada karya tersebut. Agar identitas karya dapat diketahui secara jelas, maka penulisan identitas dipisahkan dengan ulasan resensi atau paragraf. Unsur-unsur atau sistematika dalam resensi yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi paragraf pengantar yang dibuat semenarik dan seringan mungkin sehingga pembaca tertarik untuk membaca resensi secara keseluruhan. Misalnya, buku yang berjudul Teknik Menggunakan HP Secara Cerdas bisa diawali dengan fenomena sekarang
bahwa setiap orang memiliki dan membutuhkan HP. Perkembangan teknologi HP yang semakin canggih, dan lain-lain. Unsur-unsur atau sistematika dalam resensi yang keempat, yaitu inti atau isi resensi. Inti resensi merupakan bagian paling penting dalam sebuah resensi. Di dalamnya terdapat sinopsis karya, keunggulan, dan kelemahan. Pada bagian ini, sinopsis seorang resensi dilarang untuk mengulas secara penuh alur cerita. Hal itu disebabkan karena selain untuk menilai, resensi hakikatnya juga digunakan untuk promosi kepada masyarakat. Jika sinopsis disampaikan secara keseluruhan, maka pembaca tidak akan lagi penasaran dengan alur ceritanya. Penilaian keunggulan ataupun kelemahan sebuah resensi dibuat penulis resensi secara objektif. Keunggulan atau kelemahan dapat dilihat dari sisi unsur intrinsiknya, pengemasan atau dimensi atau fisik buku, ataupun unsur lain, misalnya kebutuhan masyarakat terhadap karya tersebut. Unsur-unsur atau sistematika dalam resensi yang kelima ada keunggulan buku, yang keenam ada kelemahan buku, dan yang ketujuh ada penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Selain itu, dapat berisi simpulan pada bagian inti atau isi resensi bahwa karya itu dikategorikan baik atau tidak, layak atau tidak layak, dan menarik atau tidak menarik, atau yang disebut dengan membosankan. Dengan demikian, penulis resensi juga dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk membaca atau menikmati karya yang diulas. Di dalam resensi harus tersaji informasi tentang tanggapan atau komentar mendalam tentang kelebihan dan kelemahan suatu karya. Dan dalam resensi, selain mencakup informasi identitas karya, ringkasan, ulasan kelebihan dan kelemahan isi karya, penulis resensi juga dapat menyertakan rekomendasinya. Tujuan utama resensi buku adalah memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Objek yang dapat dipakai untuk menulis sebuah resensi diantaranya ada buku ilmu pengetahuan, film, album lagu, lukisan, teks, pementasan drama. Kaidah-kaidah kebahasaan teks resensi diantaranya yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Contoh, bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebaban.
Contoh, karena, sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contoh, jangan, harus, hendaknya. Manfaat resensi diantaranya yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, sebagai sarana promosi. Yang ketiga, nilai ekonomis. Yang keempat, untuk mengembangkan kreativitas. Sedangkan teknik yang dipakai dalam menyimpulkan sebuah resensi diantaranya yang pertama, menguasai isi buku. Yang kedua, memiliki daya analisis. Yang ketiga, menguasai teori tentang buku yang diresensi. Teks yang dipakai dalam menyimpulkan sebuah resensi diantaranya yang pertama, menguasai isi buku. Yang kedua, memiliki daya analisis. Yang ketiga, menguasai teori tentang buku yang diresensi. Nah, selanjutnya struktur penyajian resensi novel diantaranya. Yang pertama ada identitas novel yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. Yang kedua, menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. Yang ketiga, memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Yang keempat, penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni ada tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Yang kelima, menyimpulkan resensi yang disajikan. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.